mencoba duel strike menjadi seorang Ido. Dan pressure yang sangat-sangat keras memalikan kembali kanan. Malah pukulan di tangan dari Geekpop. Dan Geekpop butuh menampar sisa caster yang bertugas. Iya, dengan 4 suara tadi ya. Tapi hadir lagi Sutujin tempo yang gak pernah turun. Oke, tapi Kadera dicari. Coba dicari. Di mana Kadera berada, lihat Messi ketek saja. Dan Skylar yang dapetin poin killnya, ini yang bahaya. Mendingan poin killnya di tangan Susunya dibandingkan Skylar. Mungkin tadi kelihatan ya dari Idok tumbang, tapi dia ngebuang flickernya. Tanpa ada flicker, Cadera langsung menjadi target juga. Sutujin, mereka selalu tahu nih kemanakah Sutujin harus landing. Ya, Susujin harus landing. Tapi Rins kali ini lihat dia berhasil untuk memberikan gerakan defensif untuk para pasukan dari tim Geekpop yang coba untuk mencuri dirinya di arah Strike dan juga bersih sama yang udah punya 1 item dari kedua hero. Tapi kalau kita lihat Golden, Snyder semua untuk Cadera dia pengen punya point kill yang sebetulnya sekarang belum ada gerakan ganking. Dan bahkan kalau menurut gua agak gak terlalu worth it. Gak terlalu worth it kalau dia langsung bergerak dari kita sini. Sedangkan Pautora di arah patung lain mencoba dipaksa untuk apa-apa keluar dia memang terlalu sakit. Tapi itu dia Susujin cuma mainin poking karena dia tahu kapal di arah top lane nanti Taldora akan sedikit terlambat. Tapi bahkan gak dikasih pulang, revitalize-nya tertrigger. Ketika revitalize tertrigger, informasi yang didapatkan oleh seorang Susujin di sana mencoba untuk menghindari seorang Baloski. Wah, Dragon untuk ke belakang, mereka mau defensif, tapi gak pakai Cadera. Terperang hasil masalah. Tyrant berhasil mendapatkan 2 poin kill, tapi semua terdistraction ada di Tyrant. Waktu yang cukup banyak diberikan oleh seorang Tyrant. Dan Baloski tidak ada lagi dua Dragon. Mendingan Vincent kepakan Randall. Susujin berhasil men-take over. Lagi dan lagi Vincent kehilangan turtle mereka. Berhasil didorong tadi oleh Skylar. Berposition yang akhirnya membuat Vincent gagal untuk mendapatkan turtle dan lagi-lagi tetap dipegang oleh orang dari tempo. Keuntungan mereka pegang segalanya. Namun hati-hati, Baloy dia gak pernah lepas. Oke, tapi di pasar dengan ada ball di hand. Ball tinggal dicoba untuk bisa bertahan. Dan Michael tapi dengan seorang Susujin. Vincent benar-benar harus lebih fokus. Vincent tidak boleh memberikan satu retribusinya secara sia-sia lagi. Karena dari tadi Vincent sudah dibukakan jalannya, Lim. Itu dia. Dan kemudian dari Baloy jujur, ini pasti menjadi hari yang sangat menyedihkan untuk Susujin. Ditempel terus dari level 1 bahkan. Dan awesome 42%. Wah, berbangga. One by one situation. Bukan hal yang baik. Dan kali tidak masalah Susujin bisa saja menumbangkan seorang Vincent. Tapi sedikit disiplin yang berhasil didapatkan. Dan Wild Striker Tyrant. Kali ini Tyrant tidak akan disia-siakan. Untuk poin kill. Kepada bersama Foreigner setelah dikeluarkan Susujin serta Fade Out. Sebagai peringatan. Double kill didapatkan oleh seorang Cadera. Tabungan Skypiercer yang sangat-sangat baik untuk early dari Cadera. Masalahnya, posisi lain Skylar sampai dapetin orange buff-nya loh. Ini namanya mirroring yang sempurna. Karena di bagian bawahnya gak hancur juga dan bakal di defense. Wow, ini mengerikan sekali sih kalau menurut saya. Permainan dari tim Geekpop, mereka benar-benar membawa game ini supaya bisa bermain metode late game. Tapi itu juga bukan jawaban masalahnya, Lim. Jawaban metode late game bukan ada di tangan dari para pasukan tim Geekpop. Sedangkan saya melihat kuatnya mereka di metode late game itu ada di RRQ. Tapi jangan lupa, defensif dari Geekpop. Bahkan kemarin mereka menang atas Fnatic Onyx pun itu karena defensif mereka yang begitu kuat. Tapi Nathannya dicolong, itu problemnya. Ya, seenggaknya masih ada Aboy dan Baloy. Well taken, sekarang Dairon kembali. Lihat di all in, tembakan peringatan. Dairon tidak ada jawaban untuk bisa bertahan hidup. Tapi informasi yang sudah didapatkan tidak ada the way of Dragon. Posisi dari Skylar juga pasti tidak peduli juga, dia akan ngambil tanah tuh. Baloynya banyak banget. Oh, Baloynya bonyok, penetrasinya hanya kenai pengacara. Termasukkan dari tim Geekpop. Lihat di depan sana, Susujin bakal coba untuk masuk dalam berjuang seorang Cadera. Setelah beli rampakan retribusi lagi dari Vincent, masuk dalam pembukuan retribusi. Dan lihat Susujin, bantu saya kembali. Double kill. Sakit mau saya kill, masih terlalu kuat di depan sana. Dan akhirnya Skylar datang membantu damage setelah mereka berhasil mendapatkan 3 poin kill. Oh, termasuk dari tim Geekpop. Rugi total. Yes, turtle dan 1 poin kill saja, tapi ditukar dengan 3 kill. Dan lihat, Skylar selalu punya buff. Skylar dia punya turtle dan mid yang dibongkar. Membuat Geekpop akan semakin sulit lagi bergerak. Dan entropy agresif. Entropy agresif yang tidak boleh dilakukan ketika Aboy punya real world manipulation, Lim. Ya, kita balik lagi, spell dari Skylar, bukan flicker. Sedangkan Purify harusnya lebih sampai lagi dan masih didapatin. Dan buff, ini saya semakin tertinggal karena gak ada lagi di lahan market. Pemain Link yang mungkin selalu ada di tangan dari tim RRQ.
Lihat permainan Link yang luar biasa. Link yang bisa kita bilang salah satu hero yang cukup sulit untuk berada di atas kata The Wild Dragon. Dan Crimson Dragon tidak bisa dikuaskan. Dan Ramsey only bergerak soal lane, tapi single target yang selalu dilakukan Geek Farm hanya bisa mengimbangi dari segi point kill. Dari segi laning phase dan goldnya belum bisa lead. Makanya, tapi ya itu sekali lagi intensif Geek Farm itu perlu diwaspadai juga. Mungkin kasusnya akan berbeda dengan Geek Farm yang kemarin. Karena sekarang ada Subvision yang menggunakan Link. Dia bisa langsung terobos, dia bisa langsung masuk ke bagian belakang. Jadi bukan hanya front to back. Mungkin kalau front to back ada di Skylar, dia bisa ngasih damage-nya. Holy Crystal juga udah jadi. Wah, ini udah eksplosif banget damage-nya. Tapi untungnya Vincent nggak terlalu jauh sih dari segi goldnya Link. Masih bisa ngejar kok dalam under seperti ini. Cuman ya kalau ngomongin gold dari Vincent, gue ke level. Dia masih bisa catch up juga. Oke, tapi lihat Wild Dragon telah berhasil mendapatkan seorang cairan kembali. Secara belakang menjadi target utama mereka. Dengan seorang Aboy, dia bersama seorang Palesti. Terlalu sakit, tapi lihat Katera. Sama Softan telah dikeluarkan. Seperti juga seorang Aboy. Dan itu dia. Dia tahu kalau Katera bisa melakukan penetrasi di lapangan. Bloody Hand. Udah Tempo Maniac. Setuju. Dan Driver Rafa tidak gagal. Dan triple kill hanya untuk Setuju. No Maniac for this time. Ya, tapi bukan tempat yang harus tumbang sih. Menyisahkan seorang saja dari daerah pasif dari Lestar itu dapat trigger satu kali basic attack aja. Ya, dan sesuai dengan hustle yang dia miliki Lim, dia nggak terlalu takut untuk bisa langsung menuju ke Lord. Waktunya nggak akan ada sia-sia. Berhasil mendapatkan Lord, oleh buff jungle dan bahkan Vincent. Early power dari seorang Nolan patah total. Ini udah mulai ya. Skylar, dia udah sampai di bawah spike-nya. Dan Aboy, Timanya mantap. Untungnya nggak ada following up Davis dan serang itu. Dan akhirnya merebuskan nanti Gimbal, mereka masih bisa meredakan game lane milik dari para pasukan dari tim RRQ. Menunggu karena Lord selanjutnya tapi tidak ada pasif di arah mid lane. itu dia. Tapi gue suka sih pergerakan anarki itu selalu bersenjata. Jadi gak ada di objektif atau goal yang bisa dicari sama kita. Dan jangan lupa nih, Skylar yang sudah ada power spike-nya, dan Jin juga udah ada. Jadi bagian belakang Kadera mungkin ini bakal jadi cara dari kedua. Siapapun yang melakukan defense, Wild Dragon ke arah yang salah. Balance range-nya udah langsung di following up damage. Tapi dengan adanya super minion yang masih bergerak di arah komplain, masih bisa untuk mereka hajar. Dan untung pasif dari Gator dan Kiko masih ada. Masih bisa di defense harusnya. Dan Veldora, dia harus benar-benar responsif. Ketika ada inisiasi yang dilakukan gagal. Lim, mantap secara hidup Lim. Lim mantap secara seorang hidup. Tapi pada dia. Kadera. Untuk itu Kadera berpasukan dan dia malah dapat melakukan clear di arah jalan mereka. Untuk in. Sebenarnya kata apa dia? Ada kill di Borderia. Again. Tidak media untuk Sukutin. Tidak masalah. Mereka nggak bisa membentuk jadi sekarang untuk Tony untuk seorang Aboy. Fokus karena beta dari Sukutin dan Bagat. Raja dari skala raja menghancurkan Geek Mandikin yang pertama. 11 menit saja. Yap, hanya butuh waktu 11 menit. Dan itu waktu yang sangat cepat. Game pertama yang sangat manis terlihat dari RRQ, bahkan defensive Geek Fam yang terkenal begitu kuat sampai mampu menggunakan penatik Onyx. Ternyata nggak bisa. Sky King mungkin bisa dipulangkan, tapi The King of the King masih memegang momentum di game yang pertama. Ditempel habis-habisan. Ternyata Udin berhasil membalikan keadaan. Sudin, sang raja baru, sang raja. Tidak ada kata yang terucap sedikit pun. Bukan hanya berdarah dingin, tapi dia raja yang tidak bisa ditebak. Itu dia pilar baru dari RRQ yang dimana regenerasi mereka cukup ekstrim. Banyak ya player baru yang datang, tapi ternyata mereka buktikan sekarang ada di playoff dan masih konsisten. Masalahnya lawan mereka juga Phoenix Slayer kemarin kondisinya mirip. Yang pertama juga Fnatic Onyx bisa lah pegang kendalinya. Game 2 Geek Fam. Tiba-tiba dibalikin. Nah itu dia mentality dari Geek Fam. Mampukah mereka masih bawakan hal tersebut? Ya, kita bakal menyaksikan apakah Geek Fam mampu membalikan kembali keadaan.